Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo, NIM A1D017214. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pemanfaatan Agrobacterium sebagai Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau PGPR. Selamat menyaksikan. Di video kali ini terdapat 4 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan, berisi latar belakang serta rumusan masalah. Kemudian yang kedua, isi. Di dalamnya dijelaskan mengenai cara isolasi, karakterisasi, uji PGPR, cara pembuatan formulasi, serta cara pengaplikasian Agrobacterium pada tanaman. Kemudian yang ketiga yaitu penutup, berisi kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Yang pertama, pendahuluan. Agrobacterium tumefaciens adalah bakteri tanah golongan gram negatif yang dapat tumbuh secara optimal pada suhu sekitar 28 hingga 30 derajat Celcius. Bakteri ini bersifat fitopatogen, yaitu dapat menginfeksi tanaman sehingga menimbulkan tumor atau crown gall pada sel tanaman. Namun, pada tanaman tertentu, yaitu pada tanaman Leguminosae seperti kedelai dan kacang-kacangan, hal ini menimbulkan dampak positif, yaitu luas perakaran menjadi meningkat karena adanya pintil akar sehingga penyerapan nutrisi menjadi lebih maksimal. Latar belakang yaitu sektor pertanian merupakan penopang ketahanan pangan nasional yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Namun, sistem pertanian yang ramah lingkungan masih perlu dikembangkan melalui berbagai macam hal. Dan salah satunya yaitu melalui pengembangan Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau PGPR. Beberapa contoh PGPR yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian itu diantaranya dari Rhizobacteria, Azotobacter, Azospirillum, Pseudomonas, dan juga Agrobacterium yang nantinya akan dibahas. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengisolasi bakteri Agrobacterium. Kemudian yang kedua, bagaimana karakter Agrobacterium. Yang ketiga, bagaimana cara pengujian PGPR Agrobacterium. Yang keempat, bagaimana cara pembuatan formulasi Agrobacterium. Dan yang kelima, bagaimana cara aplikasi Agrobacterium ke tanaman. Kemudian bab yang kedua yaitu isi dan pembahasan. Isolasi Agrobacterium untuk bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan, yaitu untuk bahan-bahannya yaitu ada akar dan batang tanaman mawar yang menunjukkan gejala crown gall, Aquades, alkohol 70%, agar Trypton yeast extract, NaCl, dan 1N NaOH. Kemudian alat-alat yang diperlukan. Yang pertama ada laminar airflow, kemudian jarum ose, cawan petri, pinset, tusuk gigi, autoclave, shaker, inkubator, centrifuge berpendingin, inkubator, microchip, refrigerator, timbangan digital, pipet, gel sarung tangan, sarung tangan, dan peralatan gelas berbagai ukuran yang umum digunakan di laboratorium. Untuk tahapan dari isolasi Agrobacterium sendiri itu ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Di dalamnya mencakup pembuatan media, yaitu media LB dan LA. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu inokulasi Agrobacterium dilakukan 2 kali. Hal ini dilakukan agar bakteri yang tumbuh nantinya yaitu koloni tunggal atau murni. Kemudian setelah itu dilakukan kultur pada media seleksi untuk memastikan bahwa yang tumbuh pada media tersebut adalah Agrobacterium. Kemudian yang terakhir yaitu uji postulat Koch, yaitu untuk membuktikan secara lebih lanjut mengenai infeksi yang ditimbulkan oleh bakteri. Untuk persiapan alat dan bahan meliputi pembuatan media Luria Bertani atau LB Broad,
dibuat dengan melarutkan 5 gram yeast extract, 5 gram NaCl, 10 gram tripton, dan 1 ml 1 NaOH dalam 1 liter Aquades dalam Erlenmeyer. Sampel dicuci bersih, dibilas dengan Aquades steril dan dengan alkohol 70%. Kemudian potong kecil-kecil lalu dikultur pada media LB. Kemudian selanjutnya inokulasi agrobakterium. Kultur agrobakterium pada media LB padat dilakukan 2 kali. Kemudian disimpan dalam inkubator pada suhu 28 derajat Celcius selama 24 jam. Koloni bakteri ditumbuhkan pada 3 ml LB cair. Bakteri diinkubasi pada suhu 28 derajat Celcius di shaker 150 rpm dalam keadaan gelap selama 1 malam dengan penggoyangan 150 rpm. Kemudian kultur media seleksi. Hasil inokulasi dari proses sebelumnya kemudian ditumbuhkan pada media seleksi AB, yaitu 3 gram K2HPO4 plus 1 gram NaH2PO4 plus 0,3 gram magnesium sulfat 7H2O plus 0,15 gram KCl plus 0,01 gram CaCl2 plus 2,5 mg FeSO4 7H2O plus 5 gram glukosa. Kemudian setelah dibiarkan selama beberapa hari tumbuh, kemudian dilakukan uji postulat Koch. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bakteri yang tumbuh tersebut dapat menimbulkan gejala Crohn Gall pada media wortel. Selanjutnya, karakter agrobakterium. Berdasarkan hasil seleksi bakteri, maka diperoleh agrobakterium dengan ciri-ciri ukuran moderat atau sedang, kemudian pigmentasinya krem, bentuknya bulat dengan garis pinggir rata, dan elevasinya cembung. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar di bawah. Kemudian selanjutnya pengujian PGPR yang meliputi protease, kemudian uji kemampuan pelarut fosfat, kemudian uji kemampuan pengikat nitrogen, dan indol triacetic acid atau IAA. Untuk indol triacetic acid atau IAA, analisis IAA dalam hal ini menggunakan asam amino triptopan sebesar 200 ppm yang merupakan prekursor utama yang berperan penting dalam biosintesis IAA. Secara kualitatif, bakteri ditumbuhkan pada media TSB dengan prekursor L-triptopan, kemudian ditetesi dengan reagen Salkowski, dan kemudian diinkubasi dalam ruang gelap selama 30 menit. Bakteri yang mampu menghasilkan IAA akan berwarna merah muda, sebagaimana bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Untuk isolat yang belum ditetesi dengan reagen Salkowski masih berwarna putih kekuningan. Kemudian setelah ditetesi dengan reagen Salkowski, kemudian diamati pada menit ke-30 dapat dilihat perubahan warnanya, yaitu berwarna merah muda. Kemudian kemampuan dalam melarutkan fosfat. Pengujian fosfat menggunakan media selektif Pikovskaya dengan penambahan trikalsium fosfat atau TCP sebagai sumber fosfat. Media disterilkan kemudian dituangkan ke dalam cawan Petri dan dibiarkan hingga beku. Setelah media beku, isolat bakteri diambil menggunakan jarum Osso dan digoreskan ke permukaan media secara zigzag. Ini untuk tahap yang pertama. Setelah dilakukan penumbuhan secara zigzag, kemudian dipindah ke media yang baru dengan metode titik. Isolat diinkubasi selama 48 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Isolat bakteri yang mampu melarutkan fosfat ditandai dengan terbentuknya zona bening atau halo di sekitar koloni bakteri. Sebagaimana bisa dilihat pada gambar di samping kanan, isolat pada media PK dapat dilihat terdapat zona bening di sekitar koloni bakteri.
Kemudian selanjutnya pengujian enzim protease. Pengujian enzim protease ini dilakukan dengan mengkulturkan koloni bakteri pada media skim milk agar atau SMA dengan cara menitikan dengan tusuk sate di bagian tengah-tengah media. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pengamatan zona bening lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian isolat dibiarkan tumbuh untuk kemudian diamati pada hari kedua dan ketiga. Menurut Yuniati 2015, uji aktivitas proteolitik positif ditunjukkan dengan adanya zona bening di sekitar koloni bakteri pada media SMA. Bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Untuk bagian yang berwarna putih itu koloni bakteri, kemudian di samping-sampingnya itu terdapat zona bening yang menandakan enzim protease. Dan selanjutnya kemampuan dalam mengikat nitrogen. Pengujian kemampuan bakteri dalam mengikat nitrogen dilakukan dengan mengkulturkan bakteri pada media nitrogen free bromotyl blue atau NFB. Aktivitas tersebut ditandai dengan perubahan warna isolat menjadi biru. Aktivitas nitrogenase dalam penambahan nitrogen dimulai ketika nitrogen bebas di atmosfer berikatan dengan kompleks nitrogenase, yaitu pada komponen dinitrogenase reduktase. Bisa dilihat gambarnya. Untuk yang atas itu kontrol, yaitu media NFB yang tidak terdapat isolat. Kemudian yang di bagian bawah media yang sudah ditumbuhi oleh NFB yang sudah diinkubasi selama beberapa hari. Untuk selanjutnya kita membahas mengenai formulasi dari Agrobacterium. Untuk mempertahankan hidupnya dalam jangka waktu yang panjang pada kondisi optimal sehingga bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama, itu perlu dilakukan formulasi. Bahan formula yang dapat digunakan dalam formulasi agen hayati adalah tepung tapioka, tepung talc, tanah gambut, limbah padat tahu, dan minyak nabati. Itu menurut Basan et al. 2014. Kemudian aplikasi PGPR. Aplikasi PGPR Agrobacterium ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu perlakuan pada benih, yaitu dengan konsentrasi 10 ml per 1 liter air. Benih yang akan ditanam direndam ke dalam larutan tersebut, kemudian dikering anginkan selama beberapa menit sebelum ditanam. Kemudian benih bisa untuk ditanam. Kemudian cara yang kedua, diaplikasikan bersama pupuk organik. Jadi dengan menggunakan konsentrasi 5 ml per 1 liter air, PGPR yang diaplikasikan bersama pupuk organik akan memperoleh hasil yang lebih optimal, karena unsur hara yang terkandung di dalam pupuk organik akan memenuhi kebutuhan nutrisi bagi tanaman, di samping terdapat agensi hayati yang dapat menyuburkan tanah. Kemudian yang ketiga, kesimpulan. Untuk mendapatkan isolat murni Agrobacterium diperlukan beberapa tahapan yang harus dilakukan, di antaranya sampling, pemurnian bakteri, isolasi, dan juga uji postulat Koch. Kemudian yang kedua, koloni Agrobacterium mempunyai karakter tertentu yang membedakannya dengan bakteri lainnya. Yang ketiga, beberapa uji aktivitas plant growth promoting rhizobacteria atau PGPR yang dapat dilakukan pada Agrobacterium adalah uji kemampuan menghasilkan IAA, enzim protease, kemampuan melarutkan P, dan kemampuan mengikat N. PGPR perlu dibuat formulasi agar dapat bertahan lama dan memberikan hasil yang optimal ketika diaplikasikan. Kemudian yang terakhir, PGPR dapat diaplikasikan untuk merendam benih maupun secara langsung ke tanaman dengan kombinasi pupuk organik. Kemudian yang keempat, daftar pustaka. Demikian video pembahasan pada kali ini. Terima kasih.
dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.